Halo guys, pernah kepikiran nggak kalau sekolah yang sekarang kita jalani itu nggak bakal ada kalau bukan karena satu orang visioner ini? Ya, dia adalah Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan Indonesia yang bikin kita ngerti arti pentingnya belajar buat merdeka. Bayangin deh, di zaman dulu sekolah itu cuma buat orang kaya atau ningrat. Rakyat kecil mimpi aja susah. Tapi beliau, seorang ningrat yang milih ninggalin kemewahan, malah ngegas bikin pendidikan buat semua orang. Gokil kan? Nah, kalau lo penasaran siapa dia, gimana perjuangan lawan penjajah pakai otak, bukan otot? Dan kenapa nama beliau selalu relevan sampai sekarang? Yuk dengerin cerita lengkapnya. Siapin kopi atau cemilan, kita mulai sekarang. Jadi guys, Ki Hajar Dewantara itu lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Lahir di keluarga bangsawan Paku Alaman, bikin hidupnya waktu kecil cukup nyaman. Tapi alih-alih menikmati fasilitas ningrat, beliau malah tumbuh jadi orang yang kritis dan peduli sama rakyat kecil. Dulu pendidikan itu cuma untuk anak-anak kaya dan ningrat. Rakyat kecil, mereka nggak punya kesempatan. Ki Hajar melihat ini sebagai ketidakadilan besar. Makanya, sejak muda beliau udah punya tekad buat bikin perubahan. Waktu kecil, Ki Hajar sekolah di ILS, sekolah khusus elit. Setelah itu, beliau lanjut ke Stovia, sekolah dokter di Batavia. Tapi sayangnya, beliau nggak nerusin karena masalah kesehatan. Meski gagal jadi dokter, semangat beliau nggak berhenti. Ki Hajar banting setir jadi jurnalis. Lewat tulisan-tulisannya, beliau mulai mengkritik ketidakadilan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu artikel beliau yang paling kontroversial adalah "Seandainya Aku Seorang Belanda". Artikel ini tajam banget guys. Beliau ngekritik Belanda yang ngerayain 100 tahun kemerdekaannya di tanah Indonesia yang masih dijajah. Ini kayak pesta di rumah orang tanpa izin gitu loh. Karena artikel itu, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Pulau Bangka. Tapi teman-temannya dari 3 serangkai, Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, nggak tinggal diam. Mereka protes keras dan akhirnya Ki Hajar Dewantara dipindahkan ke Belanda. Nah, di pengasingan ini justru beliau dapat banyak ilmu guys. Ki Hajar belajar sistem pendidikan barat, khususnya metode Montessori yang fokus ke pengembangan karakter dan kreativitas anak. Dari sini beliau makin yakin kalau pendidikan itu kunci buat ngebebasin bangsa. Bukan cuma secara fisik, tapi juga mental. Setelah kembali ke Indonesia tahun 1919, Ki Hajar Dewantara nggak buang waktu. Tahun 1922, beliau mendirikan Taman Siswa, sebuah sekolah yang punya misi besar. Pendidikan buat semua orang, terutama rakyat kecil. Taman Siswa ini beda banget sama sekolah-sekolah Belanda. Di sini, murid diajarin jadi manusia yang merdeka, punya pengetahuan, moral, dan rasa cinta sama budaya sendiri. Ki Hajar percaya pendidikan itu nggak cuma soal angka, tapi soal membentuk karakter. Dari situlah beliau bikin semboyan yang sangat keren, Ingarso Sung Tulodo,
di depan jadi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah kasih semangat, tutwuri handayani, di belakang kasih dorongan. Di masa penjajahan, taman siswa dianggap ancaman besar oleh Belanda. Pemerintah kolonial bahkan bikin aturan buat ngeberangus sekolah pribumi. Tapi Ki Hajar enggak gentar. Beliau terus memperjuangkan hak rakyat buat dapat pendidikan. Beliau bilang, pendidikan itu buat memerdekakan manusia, bukan menjadikannya alat penjajah. Dengan pemikiran ini, beliau nggak cuma ngajarin muridnya baca tulis, tapi juga ngajarin mereka buat berpikir kritis dan cinta tanah air. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat jadi Menteri Pendidikan pertama. Di sini beliau terus memperjuangkan sistem pendidikan yang lebih manusiawi dan merata. Semboyannya, Tutwuri Handayani, jadi logo pendidikan nasional. Tanggal 2 Mei, hari kelahirannya, dijadikan Hari Pendidikan Nasional buat menghormati jasanya. Ki Hajar Dewantara meninggal pada 26 April 1959. Tapi warisannya tetap hidup sampai sekarang. Pemikiran Ki Hajar Dewantara nggak cuma relevan di zamannya, tapi juga buat kita sekarang. Beliau ngajarin kalau pendidikan itu bukan cuma soal nilai atau gelar, tapi soal membentuk manusia yang utuh, pintar, bermoral, dan peduli sama orang lain. Tapi masalahnya, pendidikan kita sekarang masih punya PR gede, kayak akses nggak merata, fokus berlebihan ke nilai akademis, dan kadang lupa ngajarin moral. Kalau konsep taman siswa diterapin sekarang, pendidikan kita bakal lebih manusiawi dan bikin murid jadi individu yang merdeka. Jadi guys, Ki Hajar Dewantara itu nggak cuma bapak pendidikan, tapi juga pahlawan yang ngajarin kita arti kemerdekaan. Yuk kita terusin perjuangannya dengan belajar sungguh-sungguh dan jadi orang yang bermanfaat buat sekitar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus bahas tokoh-tokoh keren kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya.